Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang accounting manajemen teknik. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Ramadan Arifiansyah dengan NIM 2023-1183. Jadi di sini ada accounting itu salah satu fungsi utama manajemen yang menggerakkan, memotivasi dan mengarahkan seluruh anggota organisasi agar mau dan mampu melaksanakan tugasnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Secara sederhana, accounting adalah tindakan nyata untuk menggerakkan orang agar rencana bisa dijalankan dengan efektif. Fungsi ini berkaitan erat dengan kepemimpinan atau leadership, komunikasi, motivasi, dan pembentukan kerjasama. Tujuan accounting yang pertama mengarahkan tenaga kerja agar bekerja sesuai dengan tujuan organisasi. Yang kedua, meningkatkan semangat dan motivasi kerja. Yang ketiga, menciptakan kerjasama yang baik antara pemimpin dan bawahan. Yang keempat, mendorong kreativitas dan tanggung jawab individu dalam organisasi. Fungsi accounting yang pertama menggerakkan atau directing mengarahkan seluruh sumber daya manusia agar bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing dengan semangat dan komitmen tinggi. Yang kedua, memberi motivasi atau motivating mendorong karyawan agar bekerja dengan keinginan dan semangat yang tinggi melalui pemberian penghargaan, pengakuan, atau intensif. Yang ketiga, berkomunikasi atau communication, membangun komunikasi yang efektif antara pimpinan dan bawahan untuk menyampaikan informasi, instruksi, serta umpan balik dengan jelas. Yang keempat, kepemimpinan atau leading, menjalankan peran sebagai pemimpin yang mampu memberi teladan, bimbingan, serta menginspirasi anggota tim agar mencapai tujuan bersama. Yang kelima, koordinasi atau coordinating, menyatukan berbagai kegiatan dan berbagai organisasi agar bergerak seirama, tidak terjadi tumpang tindih atau konflik antar bagian. Penerapan accounting dalam manajemen teknik. Yang pertama, koordinasi tim proyek. Manajer teknik mengarahkan tim yang terdiri dari insinyur, teknisi, dan analisis agar bekerja secara sinkron. Contohnya pada proyek pembangunan sistem tenaga listrik, setiap divisi mekanik, elektrikal, instrumentasi diarahkan agar saling mendukung tanpa tumpang tindih tugas. Yang kedua, kepemimpinan teknis atau technical leadership. Seorang manajer teknik tidak hanya memimpin secara administratif, tetapi juga menunjukkan kemampuan teknis, menjadi panutan dan memberi solusi saat tim mengalami kendala teknis di lapangan. Studi kasus pada PT Bintang Racing Team Bogor. PT Bintang Racing Team adalah perusahaan berbentuk PT yang bergerak dalam pembuatan perakitan dan layanan purna jual motor listrik tipe DC untuk sektor industri, konveyor, kren, mesin pabrik, dan yang lain. Di Indonesia ada banyak perusahaan sejenis yang memproduksi atau menyervis motor DC dan menawarkan jasa rewinding, pergantian komutator, drive DC, dan lain-lain, sehingga kompetisi mengandalkan efisiensi produksi, kualitas, dan layanan purna jual. Masalah yang dihadapi, yang pertama itu tingkat cacat produk atau reject relatif tinggi pada tahap perakitan rotor atau komutator, naiknya biaya perbaikan. Yang kedua, lead time produksi panjang karena koordinasi antar divisi lemah. Yang ketiga, motivasi teknisi menurun, absen kerja lembur, dan keterlambatan. Yang keempat, perusahaan menyimpulkan masalah utama, perencanaan dan perorganisasian sudah ada, tapi pelaksanaan accounting atau directing di lapangan lemah. Instruksi tidak jelas, supervisi tidak berkonsisten, umpan balik kurang, dan insentif tidak terstruktur. Hambatan dan cara mengatasinya. Yang pertama, resistensi perubahan, atasi dengan melibatkan operator dalam pembuatan WI dan memberi uraian manfaat, mengurangi beban kerja jangka panjang. Kekurangan tenaga ahli, mitigasi, program training intensif, dan kerjasama dengan vendor untuk pelatihan spesifikasi. Yang ketiga, keterbatasan data real time. Pakai papan sederhana analog maupun digital untuk memulai, kemudian upgrade ke mesh bila ROI terjamin. Hasil selama 6 bulan, yang pertama defect rate turun 6% hingga 2,5%, untuk pengurangan 58%.
Rata-rata lead time pemesanan turun 18%. Yang ketiga, on time delivery naik dari 78% menjadi 92%. Yang keempat, kepuasan teknisi atau survei internal meningkat indeks kepuasan dari 62% hingga 79%. Yang kelima, penghematan biaya rework signifikan karena penurunan cacat. Faktor kunci sukses kepemimpinan teknisi yang konsisten, komunikasi harian, SOP visual, dan insentif yang terukur. Kesimpulannya, penerapan fungsi accounting pada PT Bintang Racing Team Indonesia terbukti menjadi faktor kunci dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja tim produksi melalui langkah-langkah penggerakan yang terarah seperti pembentukan tim leader teknis, briefing harian, penerapan SOP visual, sistem insentif, serta komunikasi dua arah. Perusahaan mampu mengubah rencana manajerial menjadi tindakan nyata yang berdampak positif. Hasilnya terlihat dari peningkatan produktivitas, penurunan tingkat cacat produksi, serta meningkatnya motivasi dan kepuasan kerja teknisi. Hal ini menunjukkan bahwa accounting bukan sekedar fungsi pelaksanaan, tetapi merupakan inti dari kepemimpinan manajerial yang menekan kemampuan menggerakkan manusia untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif. Dengan demikian, penerapan accounting yang konsisten dan berorientasi pada motivasi komunikasi dan supervisi dapat menjadi model pengelolaan yang sukses bagi perusahaan teknik lainnya di Indonesia, khususnya dalam industri manufaktur motor DC yang menuntut ketelitian dan koordinasi tinggi. Berikut beberapa referensi yang saya dapat dari jurnal. Sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan pada presentasi saya, mohon dimaafkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.